Selamat malam pemirsa, senang sekali kita kembali bertemu pada malam hari ini di acara Kamu Bisa malam hari ini, dan kami juga mengucapkan selamat Hari Raya Imlek kepada para pemirsa yang pada hari ini sedang merayakannya. Biarlah suasana Imlek ini menambah semarak pertemuan kita pada malam hari ini, di mana kita akan berbicara dengan sebuah topik yang cukup menarik dengan tajuk budidaya nanas rumahan yang produktif dan efisien. Nah, kali ini kita akan berbicara tentang pemanfaatan lahan di sekitar rumah kita yang tidak perlu terlalu banyak, terlalu luas maksud kami, tapi bisa menghasilkan tanaman nanas yang cukup produktif. Malam hari ini yang menjadi narasumber praktisi kita adalah Insinyur John Lee Woran MP. Selamat malam Pak John Lee. Pak Rekson, selamat malam para narasumber dan pemirsa di rumah. Ya. Salam sehat. Terima kasih Pak John Lee telah bersama dengan kita di studio malam hari ini. Pak John Lee ini adalah seorang praktisi yang menanam tanaman nanas di sekitar rumahnya. Ada berapa luas Pak John Lee? 50 kali 50 meter. 50 kali 50, hanya 2.500 meter, seperempat hektar hanya. Ya Pak John Lee. Pak John Lee ini adalah seorang praktisi penanam nanas rumahan yang berada di Papua, di Manokwari ya Pak ya? Di Manokwari Pak. Di Manokwari. Terima kasih Pak John Lee. Dan bersama dengan kita juga ada beberapa narasumber ahli, diantaranya Profesor Insinyur Daniel Saputra, PhD. Beliau adalah dosen dan akademisi pertanian dari Universitas Sriwijaya di Palembang. Selamat malam, Prof. Daniel. Selamat malam Pak Rekson, selamat malam pemirsa, selamat malam semuanya. Terima kasih. Selamat Tahun Baru Imlek, Prof. Daniel. Sama-sama. Dan bersama dengan kita juga ada Dr. Insinyur Yohana Taribuka, MP. Selamat malam, Ibu Yohana. Masih mute, Bu Yohana? Masih mute, Bu Yohana. Beliau adalah praktisi dan akademisi dari Universitas Patimura di Ambon. Selamat malam, Ibu Yohana. Selamat malam Pak Rekson, selamat malam narasumber, selamat malam pemirsa. Terima kasih Bu Yohana telah bersama dengan kami pada malam hari ini, dan kita juga ditemani oleh Dr. Insinyur Anthony Walsen, Magister Pertanian, juga dari Universitas Patimura di Maluku. Selamat malam Pak Walsen. Selamat malam Pak Rekson, selamat malam para pemirsa Hope Channel, dan juga selamat malam para narasumber. Ya. Salam sehat. Salam sehat Dr. Walsen. Terima kasih. Itulah adalah para narasumber kita pada malam hari ini, dan kita akan awali pertemuan kita malam hari ini dengan melihat sekilas apa yang dilakukan oleh Bapak John Lee Woran di sekitar rumahnya. Dan kira-kira apakah ini menarik? Mari kita lihat dalam tayangan berikut. Pemirsa, itu tadi merupakan cuplikan dari tanaman nanas, perkebunan nanas rumahan yang ditanam oleh Insinyur John Lee Woran di sekitar rumahnya. Menarik sekali bukan? Pak John Lee, apa kabar? Nih Pak John Lee di Papua.
Baik, baik, Pak Rekson. Iya, kita melihat tadi tanaman nanas yang ditanam di bukan pekarangan sebenarnya, itu di depan rumah, di sekitar rumah atau di belakang, Pak John Lee? Samping rumah ke belakang. Samping rumah ya, enak sekali di Papua bisa punya tanah yang luas ya, sampai 1/4 hektar. Wah. Namun kita percaya juga mungkin kami yang di Jakarta agak sulit untuk memiliki tanah yang luas, namun di luar kota Jakarta barangkali banyak pemirsa yang juga memiliki tanaman tanah yang sebenarnya masih kosong, dapat diberdayakan menjadi produktif dengan tanaman nanas. Itu yang akan kita bahas malam hari ini. Pak John Lee, kenapa bertanam nanas, Pak John Lee? Apa yang menarik dari tanaman nanas ini sehingga Pak John Lee memilih nanas menjadi tanaman yang Bapak tanam di pekarangan Bapak, bukan tanaman lain? Ya, jadi waktu saya membeli lahan ini tahun 1991, lahan ini ya hutan ya, kemudian lama tidak dibersihkan. Setelah saya membangun rumah tahun 2004, lalu ada rumpun nanas yang tertinggal di lahan tersebut. Nah, rumpun nanas ini kalau saya telusuri sejarahnya, rupanya ini memang dekat kampus Unipa itu di Amban itu memang dulunya di zaman Belanda itu adalah kebun nanas. Nah, kemungkinan besar bibit itu memang dikembangkan oleh warga di zaman Belanda dan tertinggal beberapa rumpun. Nah, rumpun ini kemudian saya kembangkan dia, kemudian pada akhirnya luasan lahan yang sekitar 50 kali 50 itu pada akhirnya penuh dengan tanaman nanas. Begitu Pak Rekson. Ya, terima kasih. Jadi dari yang Bapak alami, ini sudah berapa lama Pak tanaman bertanam nanas ini? Sudah 18 tahun sampai sekarang. Sudah 18 tahun. Itu pernah diganti-ganti nggak, Pak? Yang diganti hanya tanaman naungan, sementara nanas tetap saja. Tetap Jadi saja, ya. ada pisang di sana, kemudian ada pepaya dan tanaman buah-buahan. Pak John Lee, ini kan tanaman menurut Bapak nih ya, ini bertanam nanas ini mudah atau enggak? Menurut saya sangat mudah karena tidak membutuhkan tenaga kerja yang banyak untuk pemeliharaan. Satu kali kita tanam, kita tinggal menunggu untuk panen setelah 8 sampai 12 bulan kemudian. Oke, jadi mudah sekali ya. Baik, Pak John Lee. Ini saya ingin juga berbicara tentang tadi 2.500 meter ya. Kira-kira ada berapa banyak tanaman nanas yang Bapak tanam di luasan lahan seperti itu? Iya. Jadi dari luasan tersebut dengan jarak tanam sekitar 30 kali 30 cm, jadi bisa sekitar 5.000 sampai 6.000 tanaman yang ada di dalam. Dan terus-menerus dia berproduksi dan kita bisa memanen sekitar 2 kali dalam 1 minggu. 2 kali dalam 1 minggu ya Pak ya. Berarti kalau betul, Pak. Seandainya 1 bulan ada bisa berapa banyak nanas yang dipanen dari tanaman tersebut Pak? Rata-rata 1 kali panen itu 25 sampai 30 buah, 1 minggu 2 kali panen. Jadi kalau saya bisa hitung dia rata-rata dalam setahun itu bisa sampai 200 buah nanas ya, 200 buah nanas itu bisa kita dapat dalam 1 bulan. Satu bulan. 200 nanas. Kalau di Papua itu harga nanas satu persatuan itu Bapak jual di sekitaran berapa Pak? Berdasarkan ukuran ya, jadi ada yang 5.000 yang ukuran kecil, kemudian ada yang 10.000, ada yang 20.000. Tapi yang saya tayangkan di atas timbangan itu sudah 3 kilo. Beratnya itu sekitar 40.000 di Papua. Wow. Dan tanaman nanas yang saya hasilkan itu ada yang mencapai sampai 5 kg beratnya, 1 buah. Wah, lumayan Pak ya. Ini kembali ke tadi, kalau boleh kita sedikit tahu Pak. Ya tadi dengan hitung-hitungan tadi sekitar berapa Bapak dapat dari luas tanah 1/4 hektar dengan bertanam nanas selama sebulan Pak? Kalau rata-rata hitungan tadi panen 2 kali dalam seminggu, berarti 1 minggu kan itu 50. Kemudian 1 bulan itu 200. Tapi di bulan Oktober, November, Desember setiap tahun produksinya melimpah ya.
karena memang pada saat saya Ya. menanam di bulan Januari, Februari, di Oktober, November, Desember dia akan dipanen hasilnya, itu bisa mencapai 150 buah satu kali panen. Oke. Jadi kalau pertanyaan tadi nanti ditanyakan ke saya berapa dalam sebulan, ya minimal 4 juta kalau kita hitung rata-rata per bulan. Rata-rata Seperti itu. per bulan dengan 1/4 hektar itu bisa 4 juta rata-rata per bulan ya Pak ya. Ya, Wah. harga di Manokwari. Pak. Harga di Manokwari tentunya. Baik, Ya. terima kasih pemirsa. Bukankah itu menarik ya? Tadi hanya dengan 1/4 hektar yang ditanam di sekitar rumah, Pak John Lee Warren bisa mendapat sekitar 4 juta rata-rata per bulan, ya mungkin plus minus. Hanya memang harga di Manokwari cukup baik dibanding dengan harga di kota-kota lain, demikian ya. Baik, kita kembali ke teknis penanamannya, budidayanya Pak John Lee. Apa yang menarik dari yang tadi Bapak sebutkan ini cukup mudah untuk ditanam, barangkali boleh diterangkan cara penanamannya, budidayanya Pak John Lee. Ya, jadi dari jarak tanam 30 kali 30 cm itu menjadi sangat efisien di lahan yang sempit seperti itu. Kenapa? Karena dengan jarak tanam 30 kali 30 cm berarti semua daun itu bisa bertemu ya dari setiap tanaman nanas ini, tidak memberikan kesempatan bagi gulma untuk bisa tumbuh. Dan pada akhirnya kita tidak bisa lagi mengeluarkan biaya untuk pembersihan. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa lahan itu menjadi sangat produktif? Karena disertai juga dengan pemupukan secara intensif. Nah, pemupukan secara intensif ini semua adalah pupuk biologi, pupuk organik. Dan ini juga yang membuat sehingga konsumen menjadi sangat tertarik untuk membeli produk nanas ini karena non-pesticide, ya, non-pesticide. Nah, pupuk yang saya gunakan itu adalah sekam padi untuk lahan yang sedikit kering, kemudian ada karang, kemudian ditutupi lagi dengan pupuk kandang, kemudian ditambah dengan pupuk kompos. Ya, jadi saya buat sendiri pupuk kompos menggunakan EM4 dan rumput-rumput dan daun-daun. Dan juga yang saya gunakan adalah menanam tanaman kacang tanah tanpa dipanen sampai kacang tanah itu dia kering sendiri. Dan ini membuat tanah terjaga tingkat kesuburannya sehingga produktivitas lahan itu tetap stabil dan juga hasil tanaman nanas itu secara terus-menerus bisa dipanen. Seperti itu Pak Rekson. Baik, terima kasih Pak John Lee. Menarik sekali. Saya ingin ke Dr. Walsen. Pak Antoni, ini tadi sudah diterangkan oleh Pak John Lee ya, apa yang dilakukan dalam budidaya nanasnya. Barangkali boleh diterangkan Pak Antoni, kira-kira ini syarat tumbuh nanas ini bagaimana dan kira-kira apakah yang dilakukan oleh Pak John Lee tadi apa cukup baik atau ada hal-hal yang Bapak tambahkan dari budidaya yang telah diterangkan tadi? Silakan Pak. Iya, terima kasih Pak Nainggolan, para pemirsa sekalian. Apa yang disampaikan oleh Pak Warren itu adalah pekerjaan yang sesuai dengan SOP di bidang pertanian, terutama dalam memanfaatkan lahan pekarangan dengan mengoptimalkan fungsi lahan tersebut sehingga pekarangan itu dapat berfungsi sebagai warung hidup, bank hidup, dan mungkin ada tanaman-tanaman lain dia juga punya peranan sebagai apotek hidup. Itu fungsi dari pekarangan. Dan saya lihat Pak Warren ini punya pemanfaatan pekarangan cukup tinggi. Kemudian dengan membudidayakan tanaman nanas di pekarangan, ada beberapa hal yang perlu dikembangkan. Yang pertama tentang perbanyakan. Saya pikir kalau tadi dari penjelasan Pak Warren, beliau akan memperbanyak tanaman nanas itu pakai mahkotanya. Kalau saya tangkap itu karena mahkotanya itu kan di bagian atas buahnya itu. Bisa juga dari tunas-tunas samping bisa diperbanyak juga, tapi daunnya lebih panjang. Tapi kalau kita lihat dari nanas ini, postur tubuh yang bagus, postur tanaman yang bagus itu dari kebanyakan dari mahkota tanaman tersebut. Kemudian secara tumbuh, nanas ini mempunyai variabilitas atau tingkat adaptasi terhadap lingkungan cukup tinggi, cukup besar. Jadi biar ternaungi dia bisa bertahan dan juga bisa terik matahari dia juga bisa bertahan. Yang penting cukup air, tidak tergenang.
Karena kalau tergenang dia akan menghasilkan alkohol dan tanaman akan mati dalam sistem perakarannya. Sedangkan kalau dalam proses fotosintesisnya tanaman kalau dalam terik matahari dia biasanya melakukan cahaya secara optimal dan dia akan membentuk hasil fotosintesis itu untuk disimpan, kemudian sistem fotosintesisnya itu dalam bentuk CAM atau membentuk asam kursiferae, dan itu sangat berperan pada malam hari. Dia punya stomata daun terbuka untuk menyerap CO2, dan pada siang hari asam malat dirombak untuk memperoleh energi. Jadi suhu yang berkisar untuk dibutuhkan bagi tanaman ini bisa dari 25 sampai 35 derajat dia masih bisa bertahan. Kemudian dari naungannya itu, kalau ternaung di bawah pohon, tadi Pak Woran punya pekarangan itu, saya lihat ada pohon-pohon juga, dia bisa menyesuaikan dengan keadaan lingkungan tersebut. Bahkan kalau tidak ada pohon pun dia masih bisa bertahan. Kemudian tadi 8 bulan, kalau tanam dari Januari, dia bisa panen, orang bisa panen sampai Oktober, karena memang itu musim panennya. Biasanya nanas itu bisa panen serentak, bisa juga kita panen seperti yang Pak Woran lakukan per minggu. Satu hal yang mungkin saya masukkan untuk Pak Woran, kalau dia sudah mencapai umur berbuah, kemudian buahnya belum keluar, itu kita bisa taruh sedikit asetilin atau bekas las karbit itu. Jadi karbitnya itu sedikit saja di ujung, kita taruh di pucuknya, itu akan merangsang keluarnya buah, Pak. Mungkin itu untuk sementara, Pak. Baik. Saya terima kasih Pak Dr. Walsen. Saya tertarik dengan nanas dapat juga menjadi tanaman naungan, ya. Apakah itu tidak, artinya maksud saya adalah jika dibandingkan nanas itu ditanam secara sendiri dan menjadi tanaman naungan, misalkan seperti kita punya lahan kelapa sawit yang banyak di Indonesia sekarang, apakah itu memungkinkan, Dr. Walsen? Dia bukan tanaman naungan, Pak, tapi dia tahan naungan, Pak. Tahan naungan, ya? Bisa, tapi dia juga bisa terbuka, Pak. Oke. Bisa lahan buka, dia bisa tahan karena dia menyerap sinar matahari itu sangat penuh. Oke. Jadi apa? Dia bisa bertahan. Jikalau ditanam di bawah tanaman kelapa sawit, apakah itu memungkinkan, Dr. Walsen? Bisa juga. Bisa. Bisa juga ya, wah menarik sekali. Ya. Oke. Ini menarik. Cuma hasilnya pasti berbeda, Pak. Hasilnya berbeda. Bisa ya? ditanam, tapi hasilnya akan jauh lebih asam dibandingkan dengan kalau dia terpapar sinar matahari penuh. Kalau dia kena sinar matahari penuh, maka rasanya akan sangat manis. Baik. Kalau dia di bawah naungan, makin tebal naungannya, makin terasa asam. Tapi apakah itu mempengaruhi besaran ininya, Pak? Besar nanasnya? Iya, pasti akan mempengaruhi. Dia akan menjadi lebih kecil, lebih kecil. Baik, terima kasih. Pak, saya kembali ke Pak John Lee dulu sebentar. Pak John Lee, nanas ini Bapak bilang itu budidayanya mudah ya, jadi ditanam. Tadi 8 bulan ya supaya ini menghasilkan. Setelah ditanam kemudian dipupuk ya. Barangkali Bapak ada trik khusus untuk pemupukan, Pak? Untuk pemupukan ya. Iya. Jadi pemupukan tadi sudah saya sampaikan, jadi saya menggunakan pupuk biologi ya. Jadi yang tidak ada kandungan pestisida sama sekali. Yang pertama adalah sekam padi ya. Jadi dengan tanaman nanas dengan jarak tanam yang sangat dekat, kita hamburkan sekam padi di antara tanaman nanas itu. Kemudian setelah sekam padi itu sudah meresap, kemudian kita hamburkan lagi pupuk kandang yang sudah masak ya, yang sudah masak. Kebetulan di lahan saya juga ada kandang ayam ya, ada kandang ayam. Jadi semua pupuk dari kandang itu diperuntukkan untuk tanaman di lahan yang 50 kali 50 meter tersebut. Tapi juga saya seringkali menggunakan pupuk kompos. Kenapa? Karena banyak sisa dapur ya, kemudian banyak daun-daun
tanaman yang saya harus kumpulkan, kemudian diolah menjadi pupuk kompos dengan menggunakan E4. Dan yang terakhir itu adalah saya juga menggunakan tanaman kacang tanah. Jadi saya beli bibit dari pasar, kemudian saya tanam 2-3 biji kacang tanah di celah-celah tanaman nanas dan dia akan tumbuh. Baik. Dan rupanya kacang tanah ini dia akan menyumbang nitrogen yang sangat tinggi melalui fiksaksian dari udara, dan ini sangat efektif untuk mempertahankan produktivitas lahan. Baik, saya ingin kembali ke tadi Dokter Walsen menyebutkan ada sebuah trik untuk yang digunakan tadi apakah pernah Pak John Lee lakukan itu, Pak? Belum pernah. Belum pernah ya, Pak Warren, barangkali boleh dijelaskan kembali, Pak. Itu sangat menarik menurut saya tentang supaya rangsang buah tanaman nanas tadi. Ya, terima kasih Pak Rexon, para pemirsa. Tadi kalau Pak Warren punya tanaman nanas sudah mencukupi atau sudah memenuhi syarat untuk berbuah, tapi misalnya kalau dia kena tadi ternaungi kemudian buahnya lambat keluar, itu bisa dirangsang pakai asetilin, Pak. Jadi sisa laskarbid itu kita ambil sejepit saja sedikit, mungkin seperlima sendok teh ya. Kita taruh di pucuk aja, itu dia akan memacu keluarnya inisiasi bunga untuk menjadi buah. Itu jadi, dikocor atau di apa Pak ininya, Pak? Tidak, Pak. Itu kan dia berupa bubuk, Pak, kan? Iya. Serbuk itu. Ditaruh aja, Pak, sedikit di atas pucuknya itu. Di atas pucuk ya? Oke. Iya. Menarik sekali. Baik, terima kasih Pak Warren. Saya ingin ke Pak John Lee kembali. Pak John Lee, kira-kira dalam tanam nanas, walaupun Bapak bilang tadi mudah, pernah nggak alami masalah? Saya mendengar ada satu petani nanas yang pernah mengalami masalah, katanya virus, sehingga tanaman nanasnya kemudian harus di-replanting ulang semua. Pernah alami masalah-masalah apa yang Bapak pernah hadapin? Penyakit-penyakit yang nanas yang pernah Bapak hadapi selama 18 tahun ini, Pak? Selama 18 tahun belum pernah saya mengalami ada serangan penyakit terhadap tanaman nanas. Yang justru yang membuat halangan adalah kalau induk tanaman itu setelah kita panen kemudian dibiarkan, maka induk tanaman ini akan membesar akarnya dan dia akan menutupi lahan lebih banyak, sehingga harus cepat-cepat dicabut kemudian dipisahkan dari tanaman yang sedang tumbuh supaya kita mendapatkan ruangan lagi untuk bisa menanam lewat mahkota dari buah nanas tersebut. Seperti itu, tidak ada masalah selama ini. Baik, terima kasih Ibu Yohana. Wah, menarik sekali ini, tidak ada masalah penyakit katanya. Kira-kira penyakit apa yang sering timbul, Bu Yohana? Mungkin bagi petani nanas yang lain yang mungkin bisa terjadi dan perlu diperhatikan, dan cara penanggulangannya barangkali, Bu. Ya, terima kasih Pak Rexon. Para pemirsa, seringkali tanaman nanas ini banyak yang busuk. Itu ada serangan hama maupun penyakitnya. Kenapa Pak Wonli tidak mengalami kerugian karena serangan hama dan penyakit? Karena menggunakan bahan-bahan untuk pemupukan maupun pengendalian itu secara alami. Jadi menggunakan pupuk hayati, kemudian menggunakan kompos, tetapi kompos yang sudah masak. Jadi kalau pada pupuk-pupuk kandang itu biasanya itu kalau belum matang itu ada sejenis jamur yang biasanya hidup di situ. Nah, kalau sudah matang itu dia sudah mati. Nah, hama dan penyakit itu cukup banyak di tanaman nanas, sehingga kita harus perhatikan baik hama maupun penyakit. Nah, hama itu sering ada itu seperti penggerek buah. Kemudian yang paling berbahaya itu penggerek buah. Kemudian kalau penyakitnya itu busuk hati dan busuk akar.
kalau kemudian itu ada sejenis penyakit pada daun juga. Kemudian ada bercak labu. Nah, itu beberapa jenis penyakit yang sangat berbahaya. Nah, untuk pengendaliannya itu kita harus menjaga kebersihan kebun. Kemudian kalau tanaman sudah sakit, kita harus mencabutnya dan dibakar atau ditanam. Tidak menggunakan lahan yang sama untuk menanam. Untuk sementara diganti atau di rolling dengan tanaman lain dulu. Jadi tidak menggunakan lahan secara terus-menerus untuk menanam nanas, tetapi diganti dengan tanaman lain. Saya kira itu dulu Pak Rekson. Baik, terima kasih Bu Yohana. Wah, ini tidak terlalu banyak sebenarnya ya, tapi tadi ada juga yang memang perlu diperhatikan. Saya ingin berbincang-bincang tentang pasca panen nanti dengan Prof. Daniel, pemirsa. Namun kita akan rehat sejenak dengan sebuah tayangan berikut. Jikalau ada yang saudara ingin tanyakan kepada para narasumber kita pada malam hari ini, silakan disampaikan ke meja redaksi kami melalui WhatsApp dengan nomor yang tertera di layar saudara, atau dapat juga melalui Facebook, YouTube, media atau media lain yang saudara gunakan. Kita akan rehat sejenak dengan memperhatikan tayangan berikut ini. Pemirsa, terima kasih masih bersama dengan kami di Studio Hub Channel malam hari ini dengan topik bertanam nanas, budidaya nanas di sekitar rumah yang produktif dan efisien. Saya ingin sebelum ke Pak Prof. Daniel, saya ingin ke Pak John Lee. Pak John Lee, itu tadi tanaman nanasnya itu kan cukup banyak, itu setiap minggu dipanen. Nah, ini Bapak jualnya bagaimana Pak? Apakah ada ke pasar atau orang yang datang, atau Bapak jual ke industri atau bagaimana Pak? Ya, karena produksinya tidak begitu banyak. Sebelum sebelum COVID ini, saya biasanya menempatkan gerobak di depan rumah, kemudian diletakkan buah nanas yang baru dipanen. Jadi orang yang lewat kemudian bisa membeli sampai stok panen di hari itu habis sama sekali. Tapi sekarang malah lebih ringan, karena kami memasarkan sistem online melalui WA, melalui Facebook, kemudian kami juga sudah punya pelanggan-pelanggan tetap, sehingga hasil produksi yang dipanen dalam satu hari itu kadang-kadang tidak mencukupi permintaan. Hanya tidak bisa kita tingkatkan lagi produksi karena lahannya yang sangat terbatas. Jadi untuk sementara memang permintaan untuk di Manokwari relatif tinggi untuk buah nanas ini. Dan kalau seandainya kita bisa menghasilkan lebih banyak lagi, saya kira pasar masih terbuka luas. Misalnya di pasar tradisional, apalagi di supermarket pasti mereka mau menerima produksi kita. Hanya jumlahnya sangat terbatas, jadi tidak mungkin kita akses sampai ke pasar yang lebih luas. Demikian. Jadi selama ini tidak ada masalah dalam pemasaran Pak ya, pasar orang Tidak lewat ada. juga habis itu ya Pak ya? Iya, betul. Dan kita sudah punya pelanggan tetap. Baik, terima kasih. Pak Prof. Daniel, ini kalau Bapak perhatikan tadi apa yang disampaikan oleh Pak John Lee, ada komentar Bapak tentang hal ini? Barangkali Bapak ada yang menarik tadi dari diskusi yang sebelumnya. Baik, terima kasih. Jadi
keistimewaan dari tanaman nanas ini, dia bisa kita gunakan tumpang sari. Jadi dari tanahnya masih terbuka sampai nanti dia kena naungan. Ya, di beberapa tempat, contohnya seperti di Sumatera Selatan, orang Sumatera Selatan banyak menanam karet. Jadi kalau karetnya sudah diremajakan, sudah ditebang habis, kemudian pada waktu menanam benih karet yang baru, mereka akan tanam nanas di antara pohon karet. Ya, jadi sebelum karetnya menghasilkan karet getah ya, dan sebelum naungan pohon karetnya banyak, mereka akan panen nanas. Ya, jadi nanas yang yang menghidupi petani itu sampai dia mendapat karet. Ya, tentu tadi pada waktu mendapat sinar matahari yang banyak, maka buahnya akan lebih besar karena memang sumber energi dari tanaman itu adalah matahari. Ya, tidak bisa dipungkiri itu. Jadi kalau dia mendapat naungan, maka sumber energinya juga berkurang. Walaupun nanti suplai makanan dari akar banyak, tapi kalau tidak bisa dimasak dengan baik, ya tidak bisa menghasilkan produk dengan hasil yang optimum. Ya. Nah, tadi hal yang bagus yang dilaksanakan oleh Pak John Lee adalah pada waktu dia di antara pohon nanasnya dia nanam kacang, ya, leguminosa, ya, yang sekalian kalaupun ada gulmanya juga kalah dengan kacang, dan juga kacangnya tadi bisa menfiksasi N2 langsung dari udara, ya, merubahnya menjadi nitrit di dalam tanah dan akhirnya berubah menjadi urea, ya, yang akan diambil oleh tanaman. Jadi menyuburkan tanaman. Jadi itu praktek bagus dalam tumpang sari. Dan tadi kalau seperti kita lihat Pak John Lee, dia menanam pada pohon, saya lihat pohon pepaya, ya, ada pohon lain, ya, yang relatif tinggi dan tajuknya nggak besar, ya, sehingga nanas yang di bawahnya tetap kena sinar matahari. Ya, beda itu dengan yang Sumatera Selatan, dia nanam karetnya besar, naungannya, tajuknya makin lebar, naungannya ini. Jadi kalau orang Sumatera Selatan pada waktu karetnya sudah mulai besar, buahnya semakin kecil, akhirnya dibongkar tanaman nanasnya. Ya. Satu lagi yang perlu diperhatikan adalah tadi pemupukan. Ya. Jadi kalau tanaman ini cukup makannya, begitu, ya, dia akan sehat, lebih sulit untuk diserang oleh penyakit, ya, ataupun hama. Ya. Itu sudah ada beberapa penelitian yang menelitinya hal-hal yang seperti itu. Jadi ya, paling penting pada waktu awal menanam itu pupuk dasarnya mesti lengkap, ya, mesti lengkap agar dia bisa ini. Dan Pak John Lee kan tadi terus menerus ditanam, sudah sekian belas tahun tetap menanam, ya, tapi tetap diberi pupuk organik tadi, ya, pupuk organik kalau Pak ini. Dan juga sebetulnya tadi memang disengaja oleh Pak John Lee, ya, untuk tidak panen serentak, ya, panen serentak, karena kalau panen serentak nanti buahnya sekaligus habis, banyak tidak terserap oleh pasar. Ya, jadi ini perlu juga strategi bagi kita, bagi pemirsa yang tertarik misalnya untuk memulai bisnis atau pertanian nanas, ya, kita mesti mengatur sedemikian rupa jumlah produk kita yang bisa diserap oleh pasar. Jangan kita ingin sekaligus banyak, yang bisa tadi seperti kata Pak Anthony Walson, ya, bisa kita rangsang nanas ini untuk berbuah, ya, dan juga bisa kita rangsang untuk dia matang serentak. Ya, itu sudah kita bicarakan pada waktu kita membicarakan nanam nanas skala industri, skala besar, ya. Kalau skala besar kan dia mau buahnya matang serentak. Nah, itu bisa dirangsang juga, ya. Dia matang serentak, dia berbunga serentak, ya. Itu dengan teknologi pertanian bisa kita atur. Jadi salah satu contohnya tadi seperti dikatakan oleh Pak Anthony Walson, bisa kita beri bahan kimia, ya, yang untuk merangsang dia.
ya, merangsang dia berbunga dan merangsang dia untuk matang serentak. Ya, tetapi kalau untuk skala rumahan ataupun skala kecil, ya, apalagi kalau kita ingin menjual produknya sendiri, ya. Jadi kalau ada pemirsa yang tertarik menanam ini, saya menganjurkan menjual sendiri. Kenapa? Karena kalau kita jual ke pasar, ya biasanya di pasar itu sudah ada pedagang, ya, sudah ada asosiasi pedagang yang membuat kita sulit untuk menjualnya ke pasar. Ya, kalau kita berhasil menjualnya ke pasar, maka pedagang pasar juga akan mengambil untung dengan menekan harga beli dari kita. Di beberapa tempat yang saya lihat itu ada pedagang-pedagang kecil yang dia nanam, bawa nenas beberapa puluh begitu ya. Dia mencari daerah-daerah di mana yang orang berolahraga pagi. Ya, dia bawa ke sana, terus nenasnya dia kupas di tempat. Ya, jadi bisa dilihat, kupas di tempat, dimasukkan ke kantong plastik transparan, terlihat, dan dia jual kepada orang yang berolahraga pagi. Orang pulang olahraga biasanya sering membawa oleh-oleh, dan salah satunya yang saya perhatikan itu banyak yang membawa buah. Di tempat saya olahraga pagi ada satu orang yang seperti itu. Ya, dia jual nenasnya, dia beli sekitar 3-4 ribuan, dia jual sekitar 10 ribu. Ya, jadi dia bisa mendapat keuntungan yang ini dia beli, ya, dia beli di pasar induk, ya. Nah, jadi kalau kita mau mendapat keuntungan lebih besar dan skala kecil, lebih baik kita jual langsung dalam bentuk sudah kita kupas, ya, kepada orang. Atau seperti Pak John Lee, dia bisa taruh di pinggir jalan, ya, di pinggir jalan di mana banyak kendaraan lewat, dan kalau orang mau beli bisa kita tawarkan, bisa kupas, ada upah kupas, ya. Kalau dikupas harganya segini, kalau mentah, kalau tidak dikupas harganya sekian, begitu ya. Jadi kadang-kadang ada orang yang tidak mau repot karena mengupas nenas ini perlu trik, ya. Khususnya kalau nenas queen itu agak sedikit lebih repot mengupasnya daripada jenis Cayenne yang seperti yang ditanam oleh Pak John Lee, ya. Itu mengupas nenas bisa agak tebal dikupas sehingga tidak repot membuang matanya. Tapi kalau yang jenis queen agak repot membuang matanya, ya. Jadi ya kita bisa menjualnya dengan cara seperti itu, ya, untuk meningkatkan keuntungan kita. Baik. Demikian sementara dulu Pak Maksud. Terima kasih Prof. Daniel. Saya ingin kembali ke topik kita yang tadi, bertanam nenas yang produktif dan efisien di sekitaran rumah nih Pak. Pak John Lee ini kan punya sekitar tadi 50x50 sekitar 2.500 ya meter seperempat hektar. Namun kalau seandainya misalkan kita nggak punya seluas itu untuk konsumsi sendiri atau untuk ini tadi tentu menarik juga ya untuk konsumsi kita sendiri. Barangkali kalau mau dijual boleh dijual, tapi nggak konsumsi kita juga itu bisa dilakukan. Pak Prof Daniel, kita mengerti Prof Daniel ini memang seorang akademisi di bidang teknologi pertanian. Nah, yang kita ingin tanya Pak, ini seandainya pemirsa atau petani melakukan budidaya nenas dan kemudian tadi kebetulan Pak John ini kan dia diabsorb oleh pasar ya, jadi orang lewat habis gitu ya. Tapi kalau seandainya misalkan produksinya itu ya tadi tidak terjual dengan cara-cara tradisional atau tadi ke pasar dan ini, apakah apa yang boleh dilakukan oleh para petani? Apakah bisa ini diolah, diubah dari tadi hanya sekedar tanam nenas yang fresh menjadi bentuk lain, tapi dilakukan dalam skala rumahan? Apa kira-kira yang bisa dilakukan oleh Pak John Lee kalau suatu waktu misalkan produksi itu melimpah dan pasar tidak bisa absorb? Jangan sampai busuk kan sayang Pak. Baik, terima kasih Pak Rekson. Sudah banyak teknologi yang dilakukan orang untuk nenas, tapi salah satu yang paling mudah adalah membuat selai nenas, ya. Jadi buah nenas yang kadang-kadang kalau yang overripe, ya, yang terlampau matang, ya, yang terlampau matang itu kita kupas. Kadang-kadang orang kalau dijadikan buah segar nggak begitu senang kalau buahnya terlampau matang. Jadi kita bisa lumatkan, ya, kita cincang, ya. Kemudian
dengan teknologi sederhana kita panaskan saja. Panaskan, ditambah gula, kita bisa jadi selai. Dan kalau kita mau lebih kreatif, selainya ya kita buat kue, ya nastar ya, nastar itu nanas artinya, nanas tart ya, diisikan ke dalam, itu lumayan, harganya juga lumayan ya. Jadi paling mudah membuat nastar, atau ya bisa juga kalau kita dekat daerah yang banyak orang mau beli adalah membuat jus nanas ya. Dan mungkin kalau kita mau kreatif ya jangan jus nanas saja, dikombinasikan dengan buah lain ya, buah lain. Banyak lagi hal-hal yang bisa kita buat dengan nanas ini ya. Bisa juga dengan ada yang kita sebut dengan nanas kering, nanas goreng ya, nanas goreng. Tapi ini agak sedikit repot karena memerlukan peralatan, atau bisa juga dibuat dalam bentuk nanas kering. Ya, nanasnya kita potong-potong, ya, kemudian kita celup di air gula, ya, artinya kita buat manisan, ya, di air gula, kemudian kita keringkan, ya, dan kita bisa membuat jadi manisan nanas. Dan manisan nanas ini karena dia mengandung gula yang lebih tinggi dan kadar air yang relatif rendah, atau kalau di istilah teknologi dia mempunyai aktivitas air yang kecil, rendah, dia tidak mudah rusak, tidak mudah basi, ya. Dan ini bisa kita dengan mudah ya, dengan mudah skala rumah tangga, kita potong-potong, kita rendam beberapa jam, kemudian kita tiriskan, kita keringkan, ya, bisa sinar matahari, bisa menggunakan oven, ya, kemudian kita tabur gula bubuk ataupun bisa juga gula pasir ya, dan dia menjadi manisan nanas ya, manisan nanas yang kering ya. Dan ini juga sudah banyak, bahkan ada yang skala besar yang membuat seperti itu. Tapi kita tidak mesti ikut skala besar. Kalau kita tadi skala kecil, kita bisa buat seperti itu ya, manisan nanas ya, tadi selai ya, atau banyak sekali ya, bisa kita sesuai kreativitas kita bisa ya. Dan karena dia tinggi gula, nanasnya tinggi gula, dia tidak mudah tidak mudah basi sebetulnya ya, tidak mudah basi. Demikian Pak Rekson. Bisa juga dodol nanas ya Pak ya, wah menarik sebenarnya, banyak yang bisa dibuat. Bisa. Jadi nanas tadi, selain nanas, kalau dicampurkan tepung ketan ya, tepung ketan ya, jadi tidak terbatas. Jadi dia bisa menjadi bahan pengisi, filler. Ya, jadi kalau misalnya seperti kita mau buat seperti dodol Garut atau apa yang seperti itu, kita isi fillernya nanas, bisa. Ya, atau kita campur tadi ya, dodol ya, atau apa macam-macam. Jadi dia kalau sudah jadi selai, tinggal kita tambahkan aja sebagai bahan penambah, ya, bahan pemanis. Jadi skala rumah tangga itu bisa kita kerjakan. Ya, tidak mesti. Kalau tadi yang saya katakan tadi nanas kering, itu agak susah karena dia mesti sudah agak lebih tinggi karena mesti membeli alat penggorengnya, ya, yang relatif agak mahal. Ya, terima kasih Prof Daniel, ada manisan dan lain-lain. Ternyata ya kalau kita lihat ya, kalau Pak John tadi memang dia jual, artinya dalam skala tanaman nanas yang tidak terlalu banyak, tapi kita bisa tingkatkan nilai tambahnya dengan merubahnya menjadi karya-karya atau makanan-makanan yang nilai ekonomisnya lebih lebih tinggi lagi. Pak John Lee, apa ada rencana untuk melakukan semacam peningkatan nilai dari nanas yang Bapak tanam, Pak, ke depannya, Pak? Ya, kalau kita memiliki lahan yang lebih luas lagi, tidak menutup kemungkinan kita bisa mengolah ya buah nanas ini dengan sentuhan teknologi seperti yang Prof Daniel sudah sampaikan tadi, karena alasannya kan sangat luar biasa. Jadi bisa menambah nilai tambah dari buah nanas itu dan bisa menghasilkan produk-produk turunan yang juga bernilai ekonomi. Saya kira itu sangat memungkinkan. Yang penting kita punya lahan yang lebih luas dan konsumen yang mengkonsumsi nanas segar juga jangan kita tinggalkan, tapi juga kita bisa membuka prospek pasar yang lebih luas lagi dengan
menyediakan produk-produk olahan dari bahan baku nanas. Bisa saja, Pak Rekson. Baik, terima kasih Pak John Lee. Saya ingin ke Pak Walsen. Pak Walsen, nanas ini kan sebenarnya tanamannya tadi katanya mudah untuk dikembangkan. Tapi saya melihat tanaman nanas ini agak unik dibanding dengan tanaman lain karena kita lihat ya tanamannya itu dia berduri, lalu kemudian dia agak rapat di ini gitu ya. Nah, Pak ini tadi kan memulainya itu udah 18 tahun lalu, dia tinggal replanting tanam gitu ya. Kalau seandainya kita hendak memulai dari awal Pak ya, Bapak tadi telah menjelaskan syarat tumbuh ya. Tapi kalau seandainya saya misalkan atau petani lain ingin memulai, kira-kira pengolahan lahannya itu bagaimana Pak? Apa hal yang ini tadi kita belum bahas karena Pak John Lee sudah langsung, mereka udah 18 tahun, dia tinggal hanya tanam saja. Nah, tapi kalau seandainya memulai dari awal itu Pak, kira-kira ada advice Bapak bagaimana kepada para petani yang hendak memulai tanaman nanas ini Pak? Mungkin pengolahan lahannya bagaimana? Oh, baik. Terima kasih Pak Rekson. Sebelum saya ke pengolahan lahan itu, saya ke tempat tanamnya Pak Warren itu. Kalau saya lihat tadi sejarahnya itu beliau mengisi ruang-ruang kosong di mungkin tanah berkarang, dan saya berpendapat bahwa itu terkait juga dengan pH tanah, karena kalau pH tanah itu kira-kira di atas 7 sedikit kalau di tanah berkarang itu, dan itu sangat cocok untuk tanaman nanas. Sehingga kalau tanah seperti berkarang itu, rasa nanas kalau dia kena cahaya matahari penuh pasti manis karena pH-nya cocok. Kemudian kalau kita membuka lahan yang baru untuk tanam nanas, biasanya kalau kita dari mahkota yang tadi disampaikan oleh Pak Warren itu biasanya terbatas. Jadi satu pohon, satu mahkota. Tapi kita harus ambil dari tunas samping yang ada di tumbuh dari pohon induk itu, untuk kita bisa tanam untuk memperkaya dan membuat lahan kita yang kalau kita kekurangan bibit itu bisa penuh. Salah satu hal yang penting dari tanaman nanas ini, tadi Pak Warren bilang kebetulan tanahnya terbatas. Tapi kalau tanahnya luas, itu dia bisa terus diperbanyak terus sampai penuh. Karena selain diperbanyak dengan mahkota, tapi juga ada tunas-tunas samping. Jadi satu pohon nanas itu dia bisa tunas samping itu bisa keluar bisa 2 sampai 3, dan itu bisa kita pisahkan sehingga kita bisa sisakan tanaman induk. Ya. Tapi yang tadi dikerjakan oleh Pak Warren itu beliau cuma ambil mahkota tanaman. Tetapi kalau lahannya masih luas, saya pikir selain mahkota beliau juga bisa ambil dari lahan tunas di sampingnya, dan itu dia lebih cepat dari mahkota. Cuma kalau dari postur tubuh yang dari mahkota itu dia lebih kokoh, dan dia buahnya juga lebih manis karena dia bertumbuh dari bawah. Dan satu hal yang mungkin perlu diperhatikan juga dalam pemanenan nanas, biasanya kalau saya tadi lihat di Pak Warren punya itu biasanya bagian pangkalnya itu kuning. Tapi ada nanas tertentu yang walaupun kuning tapi dia punya tangkainya belum mengkerut. Jadi salah satu ciri panen untuk tanaman nanas, mungkin Pak Warren lebih tahu, dia lebih berpengalaman itu, kalau pangkalnya tangkai nanas itu sudah mulai mengkerut, itu ciri tanaman itu sudah bisa dipanen, walaupun pangkalnya tidak kuning. Ya. Itu mungkin Pak Person. Oke Pak. Tadi yang saya ingin tanyakan, terima kasih Pak Dr. Walsen. Yang ingin saya tanyakan tadi itu adalah kalau kita mau mulai, tadi Bapak sudah sebutkan tanaman nanas itu pH-nya 7 ya, itu berarti asam ya, daerah yang berasam Pak ya? Netral Pak. Netral. Oke, artinya kan harus dikasih dolomit kalau seandainya misalkan dia cukup asam. Nah, maksud saya begini, itu apakah perlu dibuat gundukan? Apakah perlu penyiraman di sini? Tadi disebutkan tidak boleh terlalu banyak air, tapi memerlukan air. Nah, maksud saya dalam budidaya kalau seandainya kita memulai dari awal itu, apa-apa hal yang perlu diperhatikan selain tadi yang Bapak sudah sampaikan tadi pH tanah, tapi bagaimana dengan pengolahan tanahnya dan penyiraman, apakah itu diperlukan Pak?
Ya, terima kasih Pak. Jadi kalau lahannya itu biasanya bisa tergenang, kita biar buat gundukan Pak. Di istilah Indonesia-nya kiminya Pak, kimi atau modeling. Jadi agak tinggi, sekitar 25 sampai 35 cm tingginya. Kita bisa gundukan seperti itu, baru kita tanam nanas di antara itu. Tapi bisa juga kalau tanahnya tidak tergenang, artinya drainasinya bagus, kita bisa gali kolam aja Pak. Gali kolam, kita beri pupuk kandang untuk sebagai perangsang awal untuk dia dapat tumbuh dengan baik, sehingga pada saatnya dia mencapai umur untuk mengeluarkan bunga, dia akan mengeluarkan bunga dan menjadi buah. Itu terkait dengan pupuk organik Pak. Tapi kita juga, kalau tadi saya lihat Pak Warren itu punya pemupukannya sangat organik, sangat hayati ya. Jadi dia tidak menjadikan tanah itu lebih padat atau mengalami kontaminasi dengan bahan-bahan kimia dari pupuk buatan. Dan kalau yang tadi Pak Nenggolan tanya tentang kalau mulai awal pembukaan lahan untuk tanam nanas itu biasanya kalau misalnya lahannya masih kotor, kita bersihkan atau istilahnya land clearing, lalu kita mungkin putar serasa daun itu dicampur dengan tanah, diolah kemudian dibikin kimi. Kalau tanahnya agak drainasenya kurang bagus, baru kita tanam dengan jarak tanam tertentu. Jadi misalnya bisa, kalau tadi Pak Warren punya itu 30 kali 30 karena beliau memanfaatkan lahan seoptimal mungkin. Tapi bisa juga mungkin 40 kali 40, jadi bervariasi tergantung juga kesuburan tanah. Kalau tanah tersebut makin subur, saya pikir jaraknya agak makin lebar, sehingga daun-daunnya itu tidak mengalami apa yang disebut dengan mutual shading, atau tanaman tersebut saling menaungi. Jadi tadi Pak Warren punya pengalaman bahwa kalau tadi saya bilang dia makin ternaungi, dia masih bisa kalau ternaungi dia masih bisa bertahan, tapi sampai batas mana? Tadi Pak Daniel bilang kalau tanaman karet sudah tumbuh besar, memang buahnya makin kecil. Karena sistem fotosintesis daripada tanaman nanas ini sistem CAM, dan sistem ini dia sangat membutuhkan cahaya yang penuh, seperti tanaman-tanaman anggrek, tanaman-tanaman padang pasir, itu satu-satu keluarga untuk dia bisa menghasilkan dengan lebih baik kalau cahaya matahari sangat penuh. Mungkin itu Pak Richard. Baik, terima kasih Prof. Dr. Walsen ya. Saya ingin di bagian di akhir ini saya ingin ke Prof. Daniel nih. Prof. Daniel, ini kan kita telah berbincang hampir 1 jam tentang budidaya tanaman nanas di sekitar rumah nih ya. Dan tadi menarik ya, menurut Pak John Lee dia bisa dapat sekitar 4 jutaan 1 bulan ya. Menurut saya cukup baik ya, dengan 1/4 hektar saja lahannya ya. Tapi Pak, kalau kita lihat ya, di masyarakat Indonesia sekarang cukup banyak lahan-lahan yang masih kosong ya, dengan tidak dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia, dibiarkan begitu saja. Sementara tadi tanaman nanas sebenarnya mudah untuk dikerjakan dan tidak terlalu repot untuk budidayanya. Apa saran Bapak Pak kepada masyarakat kita yang melihat masih banyak lahan-lahan tidur dan tidak dimanfaatkan, padahal tadi Pak John Lee mengatakan mudah sekali melakukan budidaya nanas ini Pak. Bagaimana Pak? Baik, terima kasih. Ada satu hal tadi yang belum dibahas adalah bahwa tanaman nanas ini toleran terhadap tanah masam. Jadi untuk daerah-daerah yang bergambut sebetulnya dia masih bisa tumbuh, begitu ya. Jadi pada daerah-daerah yang banyak gambut banyak ditanam nanas juga ya, seperti di Kalimantan, di Riau, di Sumatera Selatan ya, atau di beberapa tempat lain banyak ditanam nanas khusus pada daerah gambut. Kemudian tadi tentang lahan kosong Pak ya. Jadi kalau kita memanfaatkan lahan ini, perlu yang kita pikirkan itu adalah nomor 1 adalah pasar. Mampukah kita pasar menyerap hasil? Jadi sering sekali lahan itu dibiarkan kosong karena petaninya sudah kecewa. Ya, mereka sudah bekerja, menghasilkan produk pada waktu di pasar,
harganya murah, diserap oleh pasar, tapi karena produknya banyak, ya, Harga murah. harganya murah turun. Oleh karena itu kalau kita sebagai petani atau yang mempunyai lahan kecil, itu berasosiasilah dengan teman-temannya. Jadi kalau kita mau nanam di lahan kita itu diberikan baris ini nanas, baris berikutnya jangan nanas, ya. Jadi multi cropping, ya. Sehingga juga tadi kalaupun ada serangan hama, tanaman yang di sebelahnya tadi bisa Aman. ya mencegah begitu ya, mencegah hamanya pindah. Ya, tapi jangan satu family, karena kalau satu family nanti kata Ibu Yohana, surganya hama jadinya ya, dari satu tanaman ke tanaman berikutnya. Jadi kalau yang kita tanam cabai ya jangan tanam tomat di sebelahnya karena familinya sama, jadi hamanya sama. Jadi kalau tanam nanas sebelahnya boleh cabai. Ya, dan ini yang saya perhatikan tidak, kalau di petani kita dia tanam cabai aja karena berharap wah 2-3 bulan lagi harga naik, betul begitu ya. Tapi jangan terlampau rakus dengan hal seperti itu. Kita tanaman selah ya, di antara tanaman tadi cabai kita tanam nanas ya, bisa tanam tanaman lain ya, sehingga kalau harganya jatuh ya, tidak semua tanaman kita harganya jatuh ya, dan kita tidak akan kecewa ya. Jadi bagi petani-petani kita atau pemirsa yang menonton acara ini, kalau ingin menanam nanas ya mesti perhatikan di sekitar kita banyak yang nanam nanas juga enggak. Kalau banyak yang nanam nanas ya, kalau kita mau tetap nanam nanas ya kita mesti multi cropping. Jadi tanamannya itu banyak berbagai jenis. Sebetulnya tadi Pak John Lee sudah bagus, karena pada waktu yang lalu Pak John Lee juga jadi narasumber untuk pepaya. Jadi tadi kita lihat di California. pohon nanasnya dia tanam pepaya. Kalau harga nanasnya jatuh, pepayanya masih ini ya, ada harga ya. Jadi dengan seperti itu yang sering kita lakukan, petani kita lakukan, yaitu satu hamparan nanam satu jenis. Kena harganya jatuh semua. Kena hama semuanya. Tapi kalau multi cropping, bedeng yang satu kena hama, bedeng yang lain belum tentu karena kita tanamannya beda. Atau kalau di sela, bedeng yang ini kena hama, bedeng yang berikutnya sudah menjadi barrier, pagar, belum tentu tanaman kita yang sama tadi di bedeng berikutnya akan kena hama. Jadi itu beberapa trik-trik ya yang kadang-kadang dilupakan oleh petani kita ya, karena menginginkan hasilnya langsung banyak begitu ya, langsung banyak dalam satu hamparan. Tetapi lupa kalau kita produksi banyak itu sudah hukum ekonomi bahwa harga akan turun ya. Jadi kalau mau seperti itu ya ada baiknya supaya jangan kecewa ya. Jadi kalaupun harganya yang satu produk turun, yang satunya tinggi, kalau kita jual ke pasar nanti total income yang kita dapatkan tetap tinggi ya, tetap tinggi. Demikian Pak Rekson. Baik. Terima kasih Prof. Daniel. Pemirsa, tidak terasa waktu kita sudah 1 jam kita berbincang dengan para narasumber kita. Kami melihat tadi bahwa apa yang disampaikan ini sangat menarik. Terima kasih Pak John Lee, terima kasih Pak Walsen, terima kasih Prof. Daniel, dan terima kasih Bu Yohana ya. Sangat setia menemani kita pada program acara Kamu Bisa ini. Pemirsa, tadi kita melihat bahwa menanam nanas di sekitar rumah kita atau di tanaman kosong yang mungkin ada kita miliki, ternyata ini juga sangat mudah ya. Menurut Pak John Lee, bukan hanya mudah tapi juga menghasilkan uang yang cukup baik. Dan bukan hanya itu, ternyata penanaman nanas ini juga memberikan manfaat yang banyak. Kita tadi telah membahas ada banyak produk turunan dari nanas yang kalau seandainya pasar tidak dapat mengabsorb, kita bahkan juga bisa mengolahnya dengan tanaman olahan lain. Atas nama Hope Channel Indonesia dan ASI Indonesia, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian pemirsa pada diskusi kita malam hari ini. Kami berharap agar diskusi ini dapat memberikan inspirasi yang baik bagi masyarakat Indonesia dan akan dapat menambah penghasilan masyarakat kita. Sekali lagi terima kasih, selamat malam, Tuhan memberkati, sampai ketemu minggu depan pada waktu yang sama. Kamu bisa.